kasih saya. Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya. Thank you, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Shirley. Apa kabar? Terima kasih ya Bu sudah bergabung malam hari ini. Sekarang sudah jam 19 tepat, tapi baru beberapa orang yang hadir. Kita mungkin belajar untuk tepat waktu ya. Berapapun yang hadir kita mulai saja begitu, teman-teman. Setujukah? Oke, monggo. Oke. Baik. Teman-teman dari Danubrata, apakah keberatan kalau kita mau mulai saja biar nanti teman-teman yang lainnya yang mau bergabung silakan bergabung, tetapi acara kita mulai tepat waktu. Apakah setuju teman-teman dari Danubrata? Setuju Bu. Setuju ya? Oke, Cindy juga ada siap ya Cindy ya? Iya. Iya. Berapapun orangnya, tujuan kita adalah menyebar kebaikan. Oke? Ya. Siap. Thank you ya Cindy untuk Sama-sama. senyumnya yang cerah dan menguatkan. Terima kasih Bu Shirley. Oke, baik teman-teman, kita buka dengan doa ya. Berdoa sesuai sungguh dengan keyakinan masing-masing. Kita mulai dulu doa kita dengan mengundang keheningan. Kita tarik nafas panjang dalam, merasakan sungguh udara yang masuk ke dalam diri kita. Kita tahan sejenak dan hembuskan pelan-pelan. Dengan penuh kesadaran kita bernafas teman-teman, masing-masing 3 tarikan nafas. Mari kita mulai. Bernafas dengan penuh kesadaran akan membawa kita kepada ketenangan. Kita bersyukur atas rasa tenang yang dihadiahkan kepada diri kita. Dan ketenangan ini menghasilkan rasa syukur. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang mengizinkan manusia untuk berjuang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar pada malam hari ini bersama Cindy. Engkau berkati Cindy dengan sinar kasih dan kuasa-Mu sehingga yang dibagikannya akan sungguh bermanfaat dan berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang bersedia hadir dan belajar bersama kami, belajar menjadi mengurangi mengkonsumsi makan protein hewani demi kebaikan dunia. Kita nikmati rasa syukur itu dan kita tersenyum. Pertama-tama tersenyum kepada Tuhan yang senantiasa hadir. Selanjutnya kita tersenyum dulu untuk diri sendiri. Kita tangkupkan kedua tangan kita di depan dada. Dengan senyum yang masih lebar, kita buka mata kita perlahan-lahan.
Dan kita sapa Cindy malam hari ini yang akan memberikan pengetahuan kepada kita. Selamat malam Cindy. Kita sapa Selamat malam teman-teman juga. Cindy. Malam, Cindy. Malam semuanya dan Bu Sherly. Ya. Ya. Mari silakan Cindy. Oke, jadi terima kasih ya tadi atas pembukaan yang diberikan oleh Bu Sherly. Jadi teman-teman semua kita akan belajar tentang apa itu vegan. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini udah ada PPT. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertama-tama senang sekali diberikan kesempatan untuk sharing di grup ini. Jadi malam ini akan dibawakan topiknya adalah apa itu vegan. Oke. Nah, Oke, sebelum masuk ke topik utama, kan ada peribahasa mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Cindy Sentanu, manajer Dana Brata Vegan Series. Dari saya sudah bervegetarian dari tahun 1991 dan vegan dari tahun 2019. Saya juga seorang YouTuber vegan yang tadi sempatnya mungkin awal masuk datang ya, sudah melihat salah satu konten saya. Namanya adalah Cenca Ceti Sentanu MCI, bisa di-search aja pakai bahasa Inggrisnya. Lalu saya juga ada IG ya. IG saya itu memberikan info kuliner vegan allium free. Nah, teman-teman mungkin udah pada sampai di sini tuh bertanya-tanya nih, apa sih vegan, apa sih vegetarian, apa lagi allium free. Jadi istilah-istilah ini kita akan kupas satu persatu. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman semua. Next. Nah, dari sini sebelum kita benar-benar masuk ke topiknya, kita juga ngadain giveaway loh. Nah, teman-teman di sini cara giveaway gampang banget. Bisa screenshot materi yang paling berkesan selama Zoom. Jadi di sini nanti akan ada banyak slide-nya. Bisa di screenshot atau di foto ya, di foto, lalu di-upload ke IG Story atau WA Story. Lalu jangan lupa di-tag @danabrata.vegan dan juga @sofia_the_wisdom atau bisa memberitahukan kepada panitianya ya. Kalau mungkin kesusahan untuk mengupload bisa beritahu kepada panitianya. Lalu akan mendapatkan hadiah kalender harian tahun 2023. Nah, selain giveaway itu juga ada pertanyaan terbaik nih. Nah, bisa chat di dalam kolom Zoom atau raise hand untuk bertanya. Dan nanti akan dipilih ya, akan dipilih 3 peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari produk Dana Brata. Oke, jangan lupa ya. Ini kalau misalnya ikutan jangan lupa siapkan HP-nya atau screenshot-nya dan juga pertanyaannya. Oke, next. Oke, sekarang kita mulai dari istilah vegetarian dan vegan. Jadi kata vegetarian itu sudah ada sejak abad ke-19. Sedangkan kata vegan baru muncul pada tahun 1994 di Inggris oleh Donald Watson. Bisa kita lihat tulisannya ini, tulisan vegetarian yang diberi warna orange, 3 huruf di depan, dan 2 huruf di belakang, jika digabungkan akan menjadi kata vegan. Yang maksudnya adalah awal dan akhir dari vegetarian. Maksudnya kenapa? Mungkin masih pada bingung, nggak apa-apa, ini masih pemanasan. Masih ada selanjutnya ya, next dulu. Nah, selanjutnya juga, karena kan istilah vegetarian itu sudah begitu lama ya, seiring berkembangnya zaman, jadi banyak sekali muncul jenis-jenis vegetarian. Nah, di sini saya akan ambil 4 jenis vegetarian yang umum, yang sudah diketahui banyak orang. Yang pertama adalah lacto-vegetarian. Lacto itu artinya susu. Jadi itu vegetarian yang masih mengkonsumsi susu. Lalu ovo-vegetarian adalah vegetarian yang masih mengkonsumsi telur. Jadi lebih mudahnya, lacto itu susu, ovo itu telur. Ovo-lacto-vegetarian, berarti yang tadi ya, susu dan telur digabungkan, berarti vegetarian yang masih mengkonsumsi susu dan telur. Lalu masih ada lagi vegetarian allium, vegetarian yang masih mengkonsumsi bawang, dan mungkin saja masih mengkonsumsi susu dan telur. Ini adalah 4 jenis yang umum. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian vegan. Next. Ya, jadi di sini vegan adalah pola hidup menghindari segala eksploitasi atau nama lainnya penganiayaan terhadap hewan. Jadi selain tidak mengkonsumsi segala jenis produk hewan termasuk telur, susu, madu beserta turunannya, juga tidak menggunakan barang-barang yang terbuat dari hewan, contohnya sepatu kulit, kosmetik, mantel bulu dan lain-lain. Lalu ini pengertian vegan ini dicetuskan oleh Donald Watson ya. Sebenarnya dia itu hanya menggalakkan istilah vegetarian yang mungkin makin lama makin banyak jenisnya. Jadi mengatakan bahwa vegetarian yang tadinya terlalu besar
jadi sekarang diperketat untuk benar-benar melindungi segala hewan di dunia, melindungi cinta kasih ya, cinta kasih itu terhadap hewan ya. Jadi lebih bisa dikatakan juga vegetarian yang ketat ya. Tapi vegan karena baru populer belakangan 1994, jadi tidak ada pembagian jenis vegan. Nah, mungkin tidak ada pembagian jenis vegan, tapi di sini mungkin tadi sudah penjelasan vegetarian dan vegan, sekarang akan masuk ke penjelasan allium free. Next. Jadi tadi mungkin ada yang pas perkenalan nama saya ada tulisan ya, kuliner vegan allium free. Nah, mungkin banyak teman-teman juga nih bertanya, allium itu apa sih? Nah, secara umum ada 5 jenis allium. Ini yang umum ya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, dan bawang kucai. Ini list kebanyakan yang umum, tapi kalau teman-teman ada tahu jenis bawang lainnya yang nggak masuk daftar sini, bisa dikatakan satu garis turunan bawang juga. Dan ini masih satu keluarga ya, banyak banget jenisnya. Tapi yang umumnya adalah 5 jenis allium. Tapi di sini saya mau mengklarifikasi bahwa semua jenis allium atau bawang itu 100% vegan karena terbuat dari tumbuhan. Nah, tapi kenapa tadi di IG saya nulisnya kuliner allium free. Allium kan bawang-bawangan, free kan bebas ya, berarti tanpa bawang. Jadi saya tuh jenis termasuk vegan tapi tak makan bawang. Kenapa? Next. Ya, jadi bisa dilihat ada apa sih dengan bawang. Jadi bawang itu pure vegan ya, dia tumbuh-tumbuhan, tapi ada beberapa orang yang punya alasan religius. Jadi bawang itu dihindari karena takutnya mengganggu meditasi, atau juga dikarenakan terlalu kuat ya, jadi tidak bisa konsentrasi. Ada beberapa hal seperti itu. Jadi mungkin ada alasan tersendiri membuat dia tidak makan bawang. Tapi juga ada fun fact di sini, bawang itu merupakan makanan yang dihindari oleh kerajaan Inggris. Yaitu di mana kerajaan Inggris, koki masaknya dari keluarga kerajaan Ratu Elizabeth ya, pernah berkata, bawang adalah makanan yang tidak boleh digunakan di dalam masakan. Karena mereka biasanya itu dari pagi sampai malam akan selalu bertemu dengan banyak orang. Dan aroma bawang yang terlalu kuat akan mengganggu komunikasi. Jadi kenapa bawang itu dilarang oleh kerajaan Inggris. Tapi sekali lagi bawang itu 100% vegan, yang vegetarian. Ada yang memilih makan bawang atau tidak makan bawang itu tidak masalah ya. Tetap menghormati dengan pilihan masing-masing karena tujuan utama vegan dan vegetarian adalah next adalah mengurangi penderitaan hewan. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya satu, vegan dan vegetarian mengurangi penderitaan hewan. Jadi makan bawang atau nggak bawang tidak masalah ya, kalau misalnya dia tidak mau makan, tidak usah dipaksa. Tapi kita tetap respect dengan tujuan utama, mengurangi penderitaan hewan. Nah, mungkin tahu kenapa semua jenis daging, banyak seperti daging sapi, daging babi, kan sudah jelas sekali ya, itu tidak boleh dimakan vegetarian karena melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Nah, tapi kenapa vegan bisa menghindari telur? Next. Jadi di sini ada dari statistik Human Society Institute for Science dan Polisi mendata kondisi induk hewan saat bertelur. Jadi idealnya satu induk itu hanya bertelur 15 butir. Lalu masuk pada tahun 1900-an, satu induk ayam itu mulai memaksa untuk melahirkan bertelur sampai 100 butir. Lalu di zaman industri, di zaman sekarang, satu induk itu dipaksa bertelur sampai 300 butir. Jadi bisa dilihat organ sang ayam yang seharusnya hanya bisa menghasilkan 15 butir telur, dipaksa menjadi 300 butir telur. Lalu di zaman industri sekarang ya, induk ayam itu tidak berkeliaran di lapangan luas, makan rumput, dan tidak berkokok saat matahari terbit lagi. Mereka itu akan dikurung dan ditumpuk di ruangan tanpa sinar matahari. Bisa dilihat next. Jadi waktu masih jadi anak ayam, paruhnya itu akan dipotong ya, biar tidak mematuk ya, karena kan sakit. Lalu berdiri di kerangkang besi yang terkadang melukai kakinya, lalu mereka juga ditusuk hormon biar cepat besar dan juga bisa cepat bertelur. Lalu sepanjang hidupnya induk ayam itu hanya bertelur sampai organ mereka tidak mampu lagi menghasilkan telur. Jadi kehidupannya itu hanya di kerangkai saja untuk menghasilkan telur. Lalu penderitaan ini apakah hanya dirasakan oleh induk betina saja?
Tentu tidak. Bisa next. Penderitaan telur juga dirasakan oleh anak ayam jantan. Karena yang bisa menghasilkan telur itu hanya sang betina. Jadi anak ayam jantan dianggap produk tidak berguna. Jadi apa yang terjadi ketika ditetaskan adalah anak ayam jantan? Next. Jadi sehingga biasanya anak ayam jantan akan langsung hidup-hidup dimasukkan ke mesin cincang. Jadi videonya terlalu ekstrim, mungkin kasih gambar aja. Jadi gambarannya ketika tahu nih anak ayam jantan, mereka akan digabungkan lalu langsung dicincang. Nah, dan kehidupan anak ayam jantan hidupnya hanya next. Hidupnya hanya 1 hari saja, bahkan tidak sampai 24 jam. Bahkan pada saat bisa terlepas dari cangkangnya, baru melihat titik cahaya, dia pun sudah harus meninggalkan dunia ini. Dan selanjutnya, tadi ini kan kita bahas telur ya. Selanjutnya ada apa sih dengan susu yang dihindari oleh vegan? Next. Jadi, sang induk sapi itu setelah melahirkan anak sapi akan segera dipisahkan. Kenapa? Karena induk sapi yang baru saja melahirkan, air susunya lebih banyak. Jadi buru-buru dipisahkan, kalau tidak susu sapi tersebut akan direbut oleh si anak sapi ya. Jadi manusia menganggap anak sapi itu akan merebut susu dari sang induk ya, dan tidak bisa dijual. Jadi cara pengambilan setelah itu mereka akan dipisahkan dengan anaknya, lalu dimasukkan ke kandang. Cara pengambilan susu sapinya juga menggunakan mesin. Kita tahu faktanya yang namanya mesin digunakan lama, apalagi itu langsung ke air susu sapinya tersebut, ya akan menyebabkan infeksi dan sakit. Apalagi kalau barangnya itu mesinnya lupa dipencet, itu akan terus menarik ya, padahal udah tidak ada air susu lagi, akan terus melakukan seperti itu. Jadi itu adalah suatu penderitaan. Lalu apa yang terjadi dengan anak sapi? Kalau anak sapi betina akan mengulangi penderitaan ibunya, akan sama seperti induknya. Lalu sedangkan anak sapi jantan nasibnya sama seperti anak ayam jantan. Jadi juga anak sapi jantan juga hidupnya tidak akan begitu lama ya, dia akan segera dikirimkan ke penjagalan. Lalu sedangkan untuk anak sapi betina, dia mungkin masih punya waktu untuk hidup, tapi akan dipelihara lagi sampai besar lagi untuk mengikuti jejaknya sang ibu sebelumnya. Oke, jadi ini kisah sedih sang ayam dan sang sapi. Tapi setelah menjadi vegan bukan hanya itu saja ya, masih ada lagi nih yang sering ditanya. Apa tuh? Next. Yang sering ditanya adalah kenapa madu tidak boleh. Jadi mungkin telur, susu masih mikir karena diambil dari hewan. Tapi kenapa madu tidak boleh? Oke, mungkin teman-teman di sini bisa kita renungkan dahulu ya. Makanan utama lebah itu apa sih? Oke, mungkin yang udah kepikiran, yang udah menjawab madu, berarti harusnya sudah tahu ya bahwa lebah mengambil madu bukan untuk manusia, tapi untuk kelangsungan hidup mereka. Lebah cuma satu-satu bahan makanan kehidupannya hanya madu, tidak bisa digantikan. Dan untuk memenuhi 1 kilo madu itu sama saja merebut kerja keras dari para lebah yang seperti sudah keliling bumi 3 putaran ya untuk mengumpulkan madu yang dari bunga. Nah, untuk informasi lain lagi, setiap sarang lebah itu ya biasa ada 1 ratu lebah yang memimpin ya. Kalau ratu lebahnya meninggalkan sarang tersebut, semua lebah juga akan meninggalkan sarang tersebut. Nah, jadi untuk mengantisipasi ratu lebahnya pergi atau terbang sembarangan, dipatahkanlah sayap ratu lebahnya. Jadi ratu lebah itu seumur hidupnya juga cuma bisa di 1 sarang tersebut. Jadi 1 sarang tersebut pun bisa terus menghasilkan madu. Nah, terus yang lebih parah dan yang paling kasihan lagi itu adalah lebah jantan. Kasihan ya para jantan-jantan ini sebenarnya ya. Jadi dari ini yang kita tahu ya bahwa yang bekerja mengumpulkan madu itu lebah betina. Lebah jantan kerjanya ngapain? Lebah jantan itu kerjanya cuma membuahi ratu lebah. Jadi dia tidak kerja ya. Lebah jantan tuh paling enak tidak kerja, tapi setelah dia membuahi ratu lebah, dia akan meninggal secara alami. Jadi tugasnya cuma satu, males-malesan, membuahi ratu lebah, meninggal. Ya, tapi alami ya, itu proses yang sudah diatur oleh alam. Tapi untuk mempercepat banyak lebah, jadi gimana caranya orang-orang tersebut mengumpulkan madu dengan cepat adalah memecahkan kepalanya sang lebah jantan untuk dipencet agar cairan spermanya keluar, baru dimasukkan ke ratu lebah.
Jadi lebah jantan itu cuma sekali saja membuahi ratu lebah, ada satu peti sperma ya baru masuk, nah dia akan meninggal. Tapi kan kalau ini kan kita mempercepat penderitaannya ya, dan itu manusia tidak punya hak untuk mempercepat kehidupan manusia lain atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, itu yang membuat kenapa kita juga menghindari madu. Itu adalah sebuah penderitaan terhadap hewan. Maksudnya sudah mengambil bahan makanan pokoknya, lalu juga kenapa kalau misalnya kita juga membuat mereka makin menderita. Oke. Lalu tidak sampai di sini saja nih, kan masih ada juga loh bahan-bahan yang kita kira mungkin aman, ternyata mengandung eksploitasi hewani. Seperti apa? Kita next ya. Oke, seperti alkohol. Mungkin ada yang nanya juga nih, saya nih, orang vegan boleh nggak sih minum alkohol? Jadi setiap orang menjadi vegan itu pasti punya alasan yang berbeda-beda. Tujuan utama vegan mengurangi penderitaan hewan. Jadi otomatis alkohol dalam bir atau wine yang dikonsumsi sudah pasti harus terlepas dari produk hewani. Nah, kalau misalnya ini mungkin teman-teman pada tanda tanya besar nih ya, pertama kali juga saya seperti ini agak bingung. Lalu yang bikin wine tidak vegan itu apa? Next. Oke, komposisi wine yang tidak vegan. Jadi di sini ada egg white, jadi kayak telur putih, lalu ada kasein. Kasein itu turunan dari susu. Lalu ada chitosan. Chitosan itu terbuat dari udang dan juga gelatin ya. Gelatin itu rebusan dari tulang-tulang sapi dan babi. Lalu juga ada isinglass. Isinglass itu diambil dari gelembung ikan. Nah, jadi semua ini digunakan untuk apa? Semua ini digunakan untuk menyuling wine atau bir agar warnanya menjadi jernih, atau juga ada beberapa digunakan untuk diberikan pewarna. Nah, terus di sini sebelum cairannya sudah disuling tersebut dimasukkan ke dalam botol, bahan-bahan ini akan diangkat. Jadi hasil akhirnya tidak perlu tertera di label komposisi. Jadi ini agak sedikit sulit ya, karena tidak akan tertulis gelatin di dalam komposisi wine atau bir, atau tertulis ada kasein atau isinglass. Lalu cara mengetahuinya seperti apa? Ini cuma bisa dicek di www.barnivore.com. Ini adalah web universal yang digunakan oleh seluruh para vegan di dunia untuk mencari tahu wine, bir atau barang-barang alkohol yang lainnya yang vegan atau tidak. Dan itu update setiap tahun, dia akan terus menanya kepada semua jenis brand ya. Apakah ada perubahan, apakah ada hewani atau tidak di dalamnya, akan dijelaskan sangat detail. Oke, kalau tadi kan kita bahas persoalan makanan dan minuman nih. Vegan juga menghindari penggunaan kosmetik yang menganiaya hewan. Seperti apa? Next. Nah, kosmetik kita juga menghindari ya, kita jadi mungkin teman-teman di sini yang suka dandan nggak asing lagi dengan logo cruelty free dan vegan. Di sini ada sedikit perbedaan dari kedua logo ini, di mana kalau cruelty free ini maksudnya itu bahan-bahan serta barangnya tidak diuji cobakan ke hewan. Lalu kalau misalnya vegan, tidak ada kandungan hewan dan tidak diujikan pada hewan. Jadi bisa diketahui bahwa vegan itu sudah pasti dia itu tidak ada kandungan hewani dan juga tidak akan diujikan ke hewan. Sedangkan cruelty free mungkin emang barangnya tidak diujikan ke hewan, tapi komposisinya mungkin masih saja ada produk hewani. Dan produk hewani yang mungkin lebih sering dilihat ini adalah yang warna merah. Itu biasa dari kumbang warna merah. Barang-barang biasa warna merah itu diambil dari hewani. Oke. Nah, terus di sini, jadi vegan itu bukan hanya soal makanan saja, tapi soal pola hidup ya secara keseluruhan. Kosmetik iya, tidak menggunakan mantel bulu, tidak menggunakan tas yang berkulit, dan lain-lain. Pokoknya menghindari segala penganiayaan terhadap hewan. Oke, mungkin masih ada yang bingung atau pertanyaannya bisa disimpan buat nanti ya, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, teman-teman nih boleh siap-siap HP-nya atau screenshot. Ada 2 slide komposisi hewani yang perlu kita perhatikan. Dipersilakan ya yang mau foto atau screenshot. Next. Oke, ini adalah kumpulan komposisi hewani yang misalnya sebagai vegan hindari atau vegetarian juga hindari ya. Bisa dilihat ya di sini ada kasein, laktosa dan whey itu adalah sejenis turunan produk susu. Jadi satu protein susu, satu gula susu, satu produk susu. Jadi ada yang dipadatin lah, pokoknya dibentuk dari susu. 3 nama ini mengandung susu.
Lalu kolagen berasal dari kulit, tulang, dan jaringan ikat hewan seperti sapi, ayam, babi, dan ikan. Ada elastin ditemukan di ligamen leher dan aorta sapi sama seperti kolagen. Lalu keratin berasal dari kulit, tulang, jaringan kulit seperti sapi, ayam, babi, dan ikan. Gelatin itu dengan merebus kulit ya, tendon, legumen, tulang biasanya dari sapi atau babi. Masih ada juga aspik. Dalam industri adalah pengganti gelatin, terbuat dari daging yang sudah dibersihkan atau kaldu sayur dan gelatin. Lalu juga ada lemak babi, lard atau telo itu adalah lemak hewan. Terus juga ada shellac. Shellac itu adalah didapatkan dari kulit serangga kecil betina bernama Takardialaka. Lalu ada madu, madu itu makanan untuk lebah dan dibuat oleh lebah. Propolis, madu, propolis, dan royal jelly itu dari lebah. Cabang propolis itu digunakan oleh lebah untuk membangun sarang lebah. Royal jelly itu muntahan dari kelenjar tenggorokan lebah madu. Vitamin D3 itu dari minyak hati ikan dan bulu domba. Albumen itu dari telur. Isinglass itu suatu zat yang diperoleh dari mengeringkan gelembung ikan dan utamanya digunakan untuk menjernihkan wine dan bir. Lalu ada juga minyak hati ikan kod, ada di krim pelumas dan juga lotion, vitamin, dan suplemen. Lalu ada pepsin, yaitu dari perut babi, agen pembeku digunakan dalam vitamin. Nah, oke. Mungkin yang udah foto, boleh ya buat disimpan-simpan kalau misalnya lihat komposisi dan lain, tapi masih ada satu slide lagi. Next. Oke, slide ini sebenarnya sama kayak di depan, hanya saja ini adalah pakai E dan angka. Jadi ini adalah komposisi khusus di daerah Eropa. Jadi barang-barang produk impor dan Eropa komposisinya itu biasanya seperti ini ya. Depannya E, lalu belakangnya angka. Jadi ini mungkin agak lebih mesti hati-hati lagi karena mereka nggak ada tulisan karmin, gelatin, dan lain-lain ya. Mereka semua digantikan dengan angka. Jadi E120 itu karmin, E441 gelatin, E542 itu fosfat tulang, lalu E901 lilin lebah, E904 itu shellac, E910, E920, E921 itu lecithin dan juga turunannya. Lalu E913 lanolin dan E966 adalah laktitol. Oke, yang mungkin sudah di screenshot ya atau di foto. Next. Oke, tadi kan sudah tahu ya maksudnya perbedaan vegan dan vegetarian dan juga beberapa informasi. Nah, sekarang saya juga mau sharing nih ya 7 tips belajar VG itu gimana sih. Ini sharing aja sebagai pengalaman hidup juga, semoga membantu juga ya. Lalu kita mulai dari yang pertama, tips pertama. Next. Biasa orang selalu bertanya nih, bagaimana sih memulai VG? Tidak peduli dengan alasan apapun teman-teman ingin mencoba menjadi vegetarian atau vegan, yang paling penting adalah menghormati kata hati. Tidak perlu memaksakan diri sendiri harus dalam satu malam menjadi vegetarian atau vegan, karena itu adalah hal yang sangat sulit. Bahkan jika semakin menahannya, semakin dipaksa, satu hari nanti pasti akan meledak dan menyebabkan hasil yang berlawanan. Jadi saya sarankan perubahan sedikit demi sedikit yang berdampak jangka panjang. Bisa dimulai dari 1 minggu 1 hari makan VG, atau mulai 1 hari 1 kali makan VG, nanti ditambah 1 hari 2 kali, atau bisa 1 minggu 2 kali. Dan harus ingat satu hal ini, terus memegang teguh alasan utama kenapa ingin menjadi VG. Dan penuh dengan kesadaran mulai mengurangi makan daging. Semua harus dimulai dengan kesadaran ya. Bukan dari halusinasi, tapi harus dari kesadaran benar-benar mengurangi makan daging. Jadi disesuaikan aja situasi dan kondisinya, pasti pelan-pelan bisa berubah. Serta memperhatikan kondisi hati dan jiwa. Jika suatu kali tidak tertahankan, ingin makan daging, ya kalian aku rasa nggak apa-apa makan aja. Karena saat ini badan akan memberitahukan kondisi yang sejujurnya, akan bisa membandingkan pada saat tidak makan daging dan tidak makan daging itu akan seperti apa. Dan itu bisa jadi pengalaman pribadi sendiri ya. Oke, yang kedua, tips yang kedua, next. Tips yang kedua, mencoba mencari pengganti. Jadi kita tahu ya, mengubah pola makan yang paling sulit adalah keinginan cita rasa di mulut. Kenyalnya daging saat dikunyah membuat banyak orang sulit melupakannya. Jadi jika bisa mencari pengganti yang sempurna, bisa sangat membantu sekali. Sebenarnya banyak sekali bahan seperti tahu dan jamur yang diolah sedikit dan diberikan bumbu perasa bisa mendekati cita rasa dari daging. Belakangan di Indonesia juga keluar begitu banyak ya jenis-jenis daging nabati ya, dari lokal dan juga produk impor. Jadi bisa dapati sekali. Dan membuat banyak sekali para non-VG mulai penasaran dan percaya diri dengan makanan vegetarian atau vegan. Nah, di saat ini jangan terlalu mengaitkan dengan kata-kata
kenapa VG harus makan daging bohongan. Ini alasan VG orang itu bukan hanya sebatas keyakinan atau agama saja ya, banyak alasan orang menjadi vegetarian dan vegan. Dan kata siapa, tidak makan daging tidak berhak untuk makan enak. Tanpa daging pun kita bisa menikmati makanan vegan yang enak. Selama bisa membuat banyak orang masuk ke pola makan vegetarian, beragam cara apapun bukannya hal yang baik karena tidak menyakiti hewan sama sekali. Oke. Lalu tips yang ketiga. Next. Oh belum, sorry, mungkin ada juga kecap ikan vegetarian ya. Jadi di sini kita juga ada produksi kecap ikan vegetarian yang menggantikan kecap ikan asli. Bisa dilihat ya, karakteristik produknya itu adalah asinnya itu 60%, umaminya juga 30%, dan rasa rumput lautnya ada 88%, dan warnanya 70%. Dan karena kan sebelumnya perusahaan kita ini sudah 3 generasi yang menghasilkan kecap ikan asli, lalu beralih menjadi kecap ikan vegetarian yang dikatakan orang mendekati menjadi kecap ikan asli ya, walaupun amisnya diambil dari rumput laut. Dan selain itu masih ada produk lainnya. Next. Oke, jadi kecap ikan vegetarian ini juga bisa dijadikan pengganti garam. Lalu juga ada kecap asin yakiniku, dia itu all purpose ya. Bisa jadi kue tiaw goreng, nasi goreng, bihun goreng, atau misalnya masukkan ke tempat yang lainnya, bisa diganti lagi. Dicoba. Lalu kita juga ada angcu atau sari tapai vegetarian. Ini meningkatkan aroma dan sensasi. Kalau tadi kan ada ngebahas soal alkohol ya, kenapa tidak makan alkohol dan lain-lain. Tapi di sini tenang aja, sari tapai vegetarian kita tidak ada alkohol, tanpa alkohol. Tapi sudah dicoba ke banyak orang mengatakan rasanya mirip dengan adanya alkohol. Jadi sari tapai vegetarian kita tanpa alkohol dan sudah terbukti vegan. Dan di sini kita juga ada kecap bulgogi Korea ya. Ini kerjasama dengan perusahaan Korea dari kacang kedelai yang diambil dari Korea, memberikan sensasi rasa Korea. Mungkin yang suka nonton opa-opa mungkin tahu ya. Nah, kita juga bisa kita juga sudah menghadirkan kecap rasa Korea, kecap bulgogi vegan. Next. Di sini bagaimana sih mencari resto VG? Nah, dunia daging itu mungkin banyak dan enak ya, tapi dunia VG juga tidak seperti yang Anda pikirkan sangat membosankan. Karena saya juga sebagai YouTuber dan bisa sebagai YouTuber dan Instagram ya, bisa dilihat juga, next dulu. Oke, jadi di sini bisa dilihat sebelah kanan adalah YouTube saya, jadi mungkin bisa dilihat tadi juga ada sedikit sambil menonton salah satu konten. Sebelah kiri adalah Instagram. Nah, ini adalah kumpulan restoran vegetarian pada saat pergi ke Bandung, karena judulnya kan kuliner vegan alium free. Jadi yang masuk ke Instagram saya itu semuanya alium free tanpa bawang-bawangan. Tapi banyak restoran yang juga menyediakan ada bawang ya, tapi tidak masalah juga saya menghormati segala maksudnya vegan untuk apa, vegan bawang dan tidak bawang tidak masalah, tapi yang mungkin masuk ke tempat saya ini adalah kumpulan restoran vegetarian yang tanpa bawang semua. Mungkin ada juga restoran ada bawangnya, tapi juga dia juga menyediakan restoran bawang, menu tanpa bawangnya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, nih banyak juga ya di Bandung ya, ada sedikit, ini mungkin hanya beberapa yang sudah saya pergi dan nggak sampai semuanya juga. Mungkin teman-teman kalau ada juga bisa rekomendasi lagi kalau misalnya suatu saat saya lagi pergi ke sana. Oke, next. Nah, oke, dan juga nih ada namanya tips selanjutnya yang keempat adalah belajar masak sendiri atau belajar masak VG. Walaupun begitu tidak mungkin dong setiap hari pergi makan restoran dong. Untuk kesehatan badan dan juga untuk menghemat kantong, isi kantong nih ya, harus belajar masak sendiri nih. Semua bisa dimulai dari mencontoh. Misalnya di luar sudah makan makanan enak, pulang rumah tuh bisa contoh juga buat dibikin ulang. Nah, selain itu kami Dana Brata Vegan Series ya juga sudah membuat vegetarian cooking class di Karunia Bogor. Next dulu. Ini adalah yang sebelumnya sudah dilakukan, vegetarian cooking class Karunia Baru Dana Brata ya, 23 Oktober 2022. Ini ada videonya, boleh dibantu diklik.
Oke, jadi di sini ada sedia 3 menu yang diajarkan langsung oleh kokinya, yaitu adalah cabbage roll, lalu ada apple Chinese soup, dan juga dengan chrysanthemum with caramel orange sauce. Ini dessertnya. Jadi 3 ini diajarkan secara langsung ya, diajarkan secara langsung oleh kokinya langsung, lalu saat itu juga langsung dibikin saat itu. Dan mungkin saja nanti vegetarian cooking class ini juga akan kami adakan di Bandung ya, doakan saja teman-teman di sini. Oke, next. Oke, tips kelima ya, mungkin dari kecil sampai besar ini sering banget ditanyakan, informasi gizi seorang VG ya. Ini harus banget kita menambah pengetahuan gizi nutrisi. Tidak peduli makan di luar atau masak sendiri di rumah, segala jenis pola makan harus mentaati penyerapan gizi yang seimbang. Jujur aja, bagian ini juga saya sudah belajar sejak VG 2 tahun ini ya. Saya mempelajarinya karena ini pertanyaan yang paling sering ditanya. Next. Oke, jadi di sini karena narasumber informasinya ini dari buku, sebenarnya bukunya Inggris ditranslate ke Mandarin, karena saya basicnya lebih bisa Mandarin dibanding Inggris, jadi saya ambil Inggris tidak apa-apa, Mandarinnya, tidak apa-apa ini akan saya translate langsung. Jadi di sini ada 4 jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Yang pertama itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga gandum. Jadi 1:1:1:1. Jadi diusahakan itu, 1 hari itu ya, bisa terisi ya, mesti harus ada 4 hal ini. Lalu juga ada vitamin B12 dan omega 3. Nah, kalau vitamin B12 ini bisa dibeli di makanan seperti gandum, oat, dan lain-lain, yang berbentuknya seperti dalam, dan kalau merasa kurang, bisa membeli vitamin atau nutritional yeast. Nutritional yeast itu vegan cheese-nya Amerika. Sebenarnya sih nggak terlalu berasa kejunya ya, cuman kalau menggunakan 1 sendok makan itu saja cukup untuk 1 hari ya kebutuhan B12-nya. Sedangkan omega 3 bisa didapati dari flaxseed atau segala jenis macam rumput laut. Atau rumput laut yang sudah diolah seperti kecap ikan vegetarian, itu kan dari rumput laut ya, dari nutrisi rumput laut, itu juga bisa menambah omega 3. Dan sisanya bisa ditambahkan vitamin-vitamin yang vegan untuk B12 atau vitamin omega 3. Lalu juga selain itu harus bisa mengatur ya pola makan yang benar, yang tadi 4 hal tersebut, yang tadi sayur, buah, kacang, dan gandum harus 1 hari harus tercukupi. Lalu juga tiduran cukup, ada olahraga, dan jemur matahari, jemur sinar matahari. Sinar matahari ini adalah salah satu sumber vitamin yang maksudnya yang gratis ya, benar-benar gratis, dan ini bisa mencukupi kalau misalnya rajin aja setiap hari 20 menit ya, 20 menit untuk maksudnya bersinar di bawah matahari itu cukup ya untuk vitamin B12 juga, dan juga omega 3, protein, dan kalsium. Jadi sinar matahari itu yang paling bagus sekali, tapi kan mungkin ada kadang-kadang mendung nggak ada matahari, yang nggak masalah ya. Tapi usahakan dari makanan ditambah dengan matahari, udara, tidur, lalu juga olahraga, lalu juga dengan hati yang senang dan bahagia untuk melewati harinya, itu membuat kita gizi tercukupi dan juga kita pun menjadi sehat gitu. Oke, ini adalah informasi gizinya. Next. Lalu tips yang keenam adalah kalau traveling bagaimana? Nah, ini mungkin tips traveling sebagai vegetarian dan vegan. Ini kalau misalnya jalan-jalan traveling ini pengalaman aja ya, bisa membawa bekal makanan kering. Jadi kan ada banyak abon VG atau enggak crispy yang maksudnya kering-kering itu bisa atau enggak ini masak sendiri kering kan, abon-abon, kalau enggak makanan yang kering bisa ditutup toples dibawa. Biasanya kalau orang Indo itu nggak ada sambal, nggak bisa ya, apalagi di luar sana itu jarang ada sambal. Nah, bisa tuh dibuat juga sambal atau enggak sambal bubuk dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak sekali caranya. Lalu jangan lupa bikin PR. PR-nya apa? Cek terlebih dahulu resto VG yang ada di daerah tersebut. Kayak saya kan untuk ke Bandung, itu udah ceknya sekitar semingguan apa 2 mingguan ya. Tapi lebih itu dari sebulanan ada sih mau ngecek. Jadi kalau mau traveling kemana, biasa udah ngecek dulu daerah mana, nanya sana, nanya sini, ngumpulin informasi. Kenapa? Kita tuh harus bisa membiasakan untuk mempersiapkan rencana terlebih dahulu agar terhindar kelaparan di negara asing atau di daerah yang asing. Ini benar-benar agak sedikit ekstrim ya, apalagi kalau kelaparan nggak enak kayak gimana kan
nggak baik juga. Nah, kalau mungkin ya pergi jalan-jalan dengan teman-teman non-VG nih, ya nggak masalah. Kita juga bisa bantu cari restoran yang sudah menyediakan menu VG dan non-VG. Sekarang udah banyak sekali ya dibandingkan dulu ya 20 tahun yang lalu, itu mungkin restoran jarang banget ada yang menyediakan non-VG dan VG. Kalau sekarang asal masuk aja, kadang tuh udah ada gitu. Udah, oh ya tersedia menu vegetarian dan vegan. Jadi juga pertemanan juga nggak awkward, terus juga jadinya happy juga, bisa ngobrol juga tanpa ada mesti memaksakan gitu. Tapi kalau temennya mau untuk ikut ke restoran vegetarian yang kita untuk ke restoran vegetarian yang kita rekomendasiin juga nggak masalah. Cuman tetap menyediakan segala planning untuk bisa terhindar kita yang sebagai vegetarian dan vegan tidak kelaparan aja. Oke, next. Next ini adalah yang ketujuh itu siap-siap menghadapi kritikan. Jadi saat kita semua nih ya, termasuk saya sendiri ya, mulai bervegetarian harus mulai siap-siap dengan banjirnya kritikan, omelan, cemoohan, sindiran. Nanti ya ada yang bilang sakit gara-gara VG, jadi gendut gara-gara VG, jadi kurus gara-gara VG, dan segala hal yang mungkin tidak berkaitan, pokoknya gara-gara VG lah, jangan kesandung juga gara-gara VG, gitu kan. Jadi saat ini saran dari saya adalah kita harus bisa dengan berani menyampaikan pandangan kita. Menyampaikan kenapa saya ingin menjadi vegetarian. Kalau misalnya merasa perang itu tidak pernah selesai atau malah bertemu sama orang yang emang sengaja cari ribut gitu ya, sengaja cari ribut dan sengaja memperpanjang masalah, nah itu sudah saatnya kita berhenti dan tidak usah meladeninya. Yang penting tetap teguh dengan alasan utama kita kenapa, dengan seperti itu pasti walaupun ada yang kritik, tapi tetap masih ada orang ya yang mengerti gitu dan bisa menghormati dan bisa merespek satu sama lain. Oke, next. Ya, dan tadi adalah presentasi dari saya, dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Mungkin bisa di-follow juga @danabrata.vegan. Kita tuh biasa ada Ceit Cap Gotok ya. Di sini ada beberapa tema, yaitu mengupas tuntas di komposisi vegan, bisa dicari aja IG-nya. Ada, lalu juga mitos kesehatan yang dibahas oleh sang dokter, tentang gizi-gizi juga. Lalu juga kita ada mengundang orang luar negeri ya, seperti orang Taiwan, untuk membahas kebudayaan vegetarian di sana. Itu sudah ada subtitle-nya juga, jadi yang nggak bisa Mandarin pun bisa membaca dan mendengarnya juga ya. Lalu juga ada sertifikat halal untuk vegetarian, karena produk kita semua juga sudah ada logo halalnya ya. Lalu juga akan tanyakan apa hubungan halal dengan vegetarian, persamaan dan perbedaannya. Oke, jadi sampai di sini presentasinya. Jadi mungkin ada yang diberikan kesempatan ya kepada teman-teman yang mau bertanya. Oke, sudah masuk di sini. Oke, saya baca dulu ya. Dari Kak Yane ya, apakah minuman fermentasi seperti kombucha, klasik enzim, wine nanas, wine kulit kopi, dan buah-buah lainnya boleh diminum jika kita vegetarian atau VG? Oke, untuk alasan ini boleh, tapi kalau wine itu biasanya dia ada alkoholnya, jadi mesti memastikan alkoholnya itu dari ada sulingan hewani atau tidak. Kalau untuk kombucha dia vegan ya. Untuk kombucha dia vegan, lalu untuk klasik enzim saya baru pertama kali dengar, tapi untuk ini kayaknya mesti ditanya lagi deh, apakah penyaringannya menggunakan gelatin atau tidak. Jadi permasalahan di yang fermentasi seperti ini hanya di alkohol. Apakah dia disaring dengan gelatin atau produk hewan lainnya? Oke, ada lagi? Atau nggak puas juga boleh dijawab ya. Buka suara juga nggak apa-apa ya. Selamat sore, Selamat sore. Pak Cindy. Saya nggak buka video ya karena lemot Iya. ininya. Kalau untuk klasik enzim mungkin saya bisa bantu jawab karena saya pernah belajar dari seorang dokter dari Malaysia cara membuat cara membuat klasik enzim. Itu tidak ada kandungan alkohol tapi hasil fermentasi. Hanya dia ada bahannya itu dari daging-daging buah, semuanya dari bahan buah, kemudian ditambah dengan air minum yang sudah dipelihara, yang dalam arti yang sehat, ditambah hanya pakainya madu, pengganti untuk proses fermentasinya. Tadi itu prosesnya 1 tahun minimal. Dan ini hasilnya
itu memang sangat sudah pernah dieksperimen oleh penemunya Dr. Rosukon dari Thailand. Dan dia menyebarkan tujuan dia untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kehidupan dunia, no hewani total. Nah, itu yang saya pelajari, saya sudah buat 2 jar, saya sudah konsumsi sendiri, hasilnya saya juga banyak membantu orang, itu hasilnya sangat menolong. Dan dia classic enzyme itu untuk membantu penyerapan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya atas bantuan penjelasannya. Ya. Cuman tadi kan ada ngebahas madu, jadi mungkin untuk vegetarian tidak masalah. Untuk vegan ada komposisi madu berarti itu tidak termasuk vegan ya. Kalau untuk yang masih vegetarian tidak masalah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya juga karena tadi saya mendengarkan penjelasan Cindy itu sangat luar biasa. Saya juga baru tahu karena saya baru mulai ikut menjadi VG itu ya karena ditantang oleh teman yang VG, ayo 21 hari makan tanpa hewani. Saya ikut 30 hari akhirnya lama-lama kok saya nyaman. Nah, baru beberapa bulan ini saya menuju ke arah vegan. Seperti yang total susu, keju, turunannya semua saya sudah tidak. Tapi madu masih saya konsumsi karena butuh untuk kesehatan. Karena di bulan April itu saya divonis dokter CA payudara. Dan sejak saya tidak konsumsi hewani, termasuk turunannya, tapi seperti bawang, saya masih. Madu itu tertentu saja kalau diperlukan untuk campuran makanan. Atau diganti dengan kurma atau angco. Nah, tapi kalau untuk kecap-kecap justru tidak disarankan. Tapi maksudnya kecap produk umum ya, bukan kecap produk vegan. Saya baru tahu ini ada kecap produk vegan. Karena maklum itu dunia yang baru buat saya. Iya. Tapi sejak saya melakukan tidak makan hewani, saya memang merasakan tubuh saya sangat nyaman. Kemudian tentu saya bantu dengan meditasi aktif tubuh. Dokter onkologi saya saja sempat kaget, kok kemajuannya pesat. Yang tadi awalnya mesti dioperasi, mesti di kemo, sampai akhirnya dia hasilnya dia cuma bilang, ini cukup sementara minum penyeimbang hormon saja. Dan saya justru merasakan bahwa menuju ke dunia vegan itu sangat menarik dan sangat tertantang. Kalau masalah kepengen, emang kadang-kadang pikir kepengen. Terus saya balik lagi pikir, kan tujuan saya mau hidup baik, mau hidup sehat, mau dunia ini menjadi lebih baik, mulai dari diriku. Nah, itu yang membuat saya, sekarang orang mau makan enak seperti apapun, buat saya, makanan apa yang buat saya bisa konsumsi, itu sudah paling nikmat. Itu. Mantap sekali ya Bu sharingnya ya. Wah, ya. jadi termotivasi juga buat teman-teman semuanya nih. Ada satu yang saya mau tanya. Tadi katanya ada kecap pengganti garam. Apakah itu saya jadi bertanya-tanya, apakah untuk orang vegan memang harus mengurangi garam? Karena saya sekarang garam pun saya memang pakai sisal, nggak ikut dimasak. Jadi makanannya sudah matang, api matiin, saya baru taburin secubitnya garam. Jadi rasa makanan aslinya seperti sayur-sayur itu justru menjadi lebih nikmat. Nah, itu menjadi pertanyaan saya, apakah memang kita harus mengurangi garam? Oke, jadi gini, Bu, di sini saya sharing tentang vegan itu tujuan utama mengurangi penderitaan hewan dan untuk pemakaian produk garam atau tidak garam, mengurangi atau tidak itu tergantung masing-masing ya. Karena kan saya bilang kan orang lain terserah gitu mau share atau enggak. Yang penting tujuan utama kita satu, mau bawang atau enggak, mau garam atau enggak masalah. Tujuan kita satu menghindari pengurangan penderitaan hewan dan saya juga bukan ahli gizi, bukan dokter gizi juga, saya juga masih makan yang enak-enak gitu ya. Maksudnya vegan tuh bisa makan enak gitu. Maksudnya nggak takut, saya bukan lebih ke arah kesehatan juga, nggak condong ke arah kemana juga, cuma memberitahu apa sih dampak vegan untuk penderitaan bagi hewan, mengurangi mereka gitu. Jadi nggak terlalu sampai begitu aja, Bu. Ya, terima kasih infonya. Kalau untuk produk kecapnya itu ada kandungan bahan-bahan kimia pengawet atau apa enggak ya? Kita pakai sodium benzoat.
Bentar ya, Ah. kita kalau gitu bisa minta tolong tim untuk di-share bahan komposisinya. Ini bisa sambil ditunggu ya Bu ya, nanti kita share lengkap ya, mungkin pada teman-teman juga mau tahu Ya, supaya komposisinya. jadi saya tahu mana yang boleh saya konsumsi, mana yang tidak saya konsumsi. Oke, Seperti sambil tadi menunggu yang Bu. dikatakan, ya. Oke, Terima sambil kasih menunggu ya. mungkin ada. Terima kasih Ya. juga ya Bu ya atas Ya, sharingnya. terima kasih. Oke, lalu ada yang nanya nih ya. Ini yang secang sanci, oke. Mungkin bagaimana dengan sarang burung walet bagi vegan? Oke, kalau di sini sarang burung walet jelas tidak ya untuk vegan dan untuk vegetarian karena keluarga saya juga vegetarian dulu, mereka juga tidak mengkonsumsi sarang burung walet. Tapi kurang tahu ya vegetarian masih boleh atau enggak, tapi dari saya sarang burung walet tidak ya karena pengambilannya itu sedikit memaksakan juga. Sorry Milky. Ini dimakan aja Mam, disebutin Oke, terus. boleh langsung jawab juga, maksudnya dibahas. Ada yang mau langsung buka voice juga boleh ya. Oh, masih ada lagi pertanyaan. Oke, bisa sharing kepada kami, apakah alasan yang membuat narasumber menjadi vegan dari vegetarian? Oke, kalau saya itu vegetarian dari kecil ya, maksudnya itu benar dari lahir udah vegetarian, nggak nyentuh daging sama sekali. Lalu untuk menjadi vegan, itu karena sempat, pertama bukan karena tren, tapi karena udah mulai mengurangi telur dan susu, sedikit laktos intoleran, sebenarnya sih secara nggak langsung ya. Jadi secara nggak langsung itu jadi vegan karena nggak terlalu bisa minum susu juga, lalu juga bisa langsung diare dan lain-lain, lalu telur juga mulai merasakan amis. Jadi mulai makin lama, ya udah vegan aja lah, karena sebenarnya kalau keluar ke restoran tuh agak bingung ngejelasinnya dan kasihan juga ya. Kasihan ini, aduh mau mesen ini, mau mesen vegetarian tapi nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi langsung saja aku ambil vegan gitu. Jadi kalau mau kemana-mana orang ngomong vegan akan menghindari semua produk-produk hewani tanpa mesti mikir saya alergi apa gitu. Paling cuma ngasih tahu nggak pakai bawang aja. Jadi sebenarnya juga karena itu aja, karena saya juga tukang makan, nyari makanan kuliner vegan dan lain-lain, juga mau membuktikan ya. Jadi mau membuktikan, jadi vegan itu sebenarnya nggak sulit gitu. Di semua restoran tuh udah mulai menyediakan vegan gitu. Jadi mungkin bagi yang ngerasa, aduh vegan tersusah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Jadi sekaligus pembuktian aja dan akhirnya vegan sampai sekarang. Jadi awal karena alergi aja, lalu sekarang mulai jadi ini. Oke, iya bisa diperbesar nih untuk Ibu tadi ya. Oke, untuk Ibu Dioni, bisa dilihat ini untuk kecap ikannya, saya bacakan ya mungkin agak miring. Komposisi kecap ikan vegetarian itu garam laut, rumput laut wakame, kacang kedelai, biji koji, gula aren, perisa jamur, perisa seaweed, dan sodium benzoat. Oke, mungkin bisa difoto juga buat nanti, kalau misalnya siapa tahu. Ya, bisa next lagi ada produk lainnya. Thank you. Tapi kok Mau lihat yang terpotong lainnya ya? juga? Agak kepotong Gambarnya ya? terpotong, iya. Oh, nggak apa-apa, Nggak nanti lengkap. selesai kelas ini kita bantu kirimkan aja ya. Nanti Oke, dari grup mungkin ada makasih. dikirim aja, oke? Thank you. Terima kasih juga. Ini sudah dibantu oleh Sophia the Wisdom nih, teman-teman. Terima kasih banyak untuk Sophia the Wisdom. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Apakah Kak Cindy menjadi vegan karena cinta hewan? Gimana ya? Saya takut hewan sebenarnya. Agak takut hewan ya, tapi nggak ingin melukai mereka juga. Ya udah takut juga nggak sampai, ya takut banget sih sebenarnya. Tapi juga nggak berusaha ingin melukai mereka, jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan menyakiti hewan tersebut, itu aja sih. Ini sambil nunggu mungkin saya bacakan saja, kecap ikan vegetarian itu kan tadi garam laut, rumput laut wakame, kacang kedelai, biji koji, gula aren. Untuk gluten free, saya jujur saya kurang tahu gluten free itu tergolong apa, dan kita juga nggak sertifikat gluten free ya. Teman-teman, kalau ini bener saya juga nggak terlalu bisa menjawab, karena nggak tahu kecap itu termasuk gluten free atau nggak tertulis juga di Google.
Jadi saya rasa mesti dibantu untuk tanya dulu profesional gluten free-nya seperti apa. Oh, dan satu lagi sari tapai ya, sari tapai bukan kecap ya, dia itu angjo vegetarian. Oke. Nah, teman-teman kalau mau dibuka boleh juga ya. Oke, saya pernah dapat info tentang vegan tidak konsumsi bawang-bawangan karena menimbulkan rangsangan hasrat yang dapat mengganggu konsentrasi. Apakah benar? Bisa tolong dijelaskan? Oh, kalau untuk bawang-bawangan itu ada banyak alasan tersendiri. Kalau rangsangan hasrat dapat mengganggu konsentrasi itu biasa dari keyakinan ya, suatu keyakinan atau religius. Tapi jujur saya nggak tahu, saya nggak pernah nyentuh bawang nih. Karena dari kecil saya udah tanpa bawang, nggak pernah makan bawang juga. Apakah benar seperti itu dari pengalaman saya kurang tahu ya. Tapi dari berbagai macam religius, teman-teman yang religius tidak makan bawang, dia ada mengatakan tidak itu. Oke. Nah, makan bawang, yang tanpa makan bawang sih nggak tahu juga ya. Jujur untuk jawaban bawang-bawangan ini tidak, tapi saya hanya menghormati mau makan bawang atau tidak masalah. Karena itu 100% vegetarian atau vegan. Oh, kalau ada sedikit gandum atau dibuat mesin, oh, oke, kalau gitu proses kita tuh sama sekali tidak ada gandum ya, tidak ada gandum, tidak ada tepung terigu, tidak ada tepung-tepungan, gandum dan lain-lainnya. Ya, terima kasih, sama-sama. Ada lagi? Boleh diketik, boleh langsung buka aja mic-nya buat mau sharing juga nggak apa-apa. Oke? Atau Bu Sherly, masih ada Bu Sherly? Mau sharing juga Bu Sherly? Kayaknya sudah sangat luar biasa ya yang kamu sharingkan, dan yang terutama kan kamu walk the talk. Jadi kamu menghidupi sungguh menjadi seorang vegan gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita sangat beruntung bahwa menjadi vegan itu sangat mungkin begitu ya. Dan lihat wajah Cindy ya, nggak kayak orang kekurangan gizi kan? Saya juga subur lagi. Ya, jadi saya juga sangat menghargai teman-teman yang sungguh-sungguh ingin belajar belajar untuk mengurangi makan protein hewani. Jadi nggak apa-apa, nggak harus seperti Cindy langsung ya, semuanya nggak makan gitu ya. Kalau di vegetarian bahagia itu ajakannya adalah kurangi makan makanan protein hewani dan dengan penuh kebahagiaan, bukan terpaksa, bukan tersiksa gitu. Jadi aku pikir udah cukup, Cindy, semua yang kamu uraikan sangat luar biasa. Semoga sungguh-sungguh membuka wawasan baru ya, wawasan baru supaya itu tadi kita sungguh-sungguh hidupnya itu bersih gitu ya. Iya nih, aku itu jam 20 ada Zoom lain. Jadi mungkin iya. Ini tuh sama sampai jam kita berapa ya? Sama juga sampai jam 8 juga Bu Sherly, boleh Sampai jam sekalian penutupan nggak apa-apa. Oke, baiklah. Kepada semua teman-teman yang masih bertahan, 21 orang, ini pastilah orang-orang yang luar biasa. Ya, yang mau sungguh memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik untuk diri sendiri. Tadi saya membaca chat juga ada yang mengatakan saya sungguh-sungguh ingin menjadi seorang vegan. Semesta alam akan mendukung dan menemani ya Pak atau Ibu siapapun sungguh-sungguh ingin menjadi seorang vegetarian atau seorang vegan.
Selamat ya kepada 21 partisipan atas ilmu baru, pengetahuan baru yang moga-moga menambah tekad bulat untuk menjadi seorang, mencoba untuk mengurangi konsumsi hewani ya, protein hewani, apapun alasannya. Kesehatan, cinta kasih, atau mau mendukung bumi kita yang sudah semakin amburadul ini. Baik, terima kasih Cindy, terima kasih teman-teman, dan kita tutup pertemuan kita dengan doa. Cindy atau dari Dana Berata ada yang mau memimpin berdoa? Doa penutup? Ibu Sherly aja nggak apa-apa. Aku aja ya? Oke, Iya. baik. Baik teman-teman, mari kita siapkan batin kita, pikiran kita, seluruh fisik kita. Agar kita sungguh-sungguh bisa bersikap reseptif dan menerima seluruh berkat yang memang sudah tersedia di sekitar kita, di seluruh semesta alam ini. Kita tarik nafas, berikan rasa lega, hembuskan pelan-pelan, dan tidak lupa tersenyum. Kita tarik otot pipi kita ke kanan dan ke kiri. Kita berikan senyuman yang terindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Cinta. Senyum yang paling tulus. Senyum paling penuh dengan rasa syukur. Sambil tersenyum, kita terus menarik nafas panjang, dalam, dan penuh kelembutan. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Biarlah kasih, biarlah sinar dan kuasa-Mu sajalah yang memampukan kami untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh Cindy. Berkatilah Cindy ya Tuhan, agar sungguh sinar dan kasih-Mu tersiar melalui apa yang Cindy bagikan. Benih baik akan tumbuh menjadi buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita tersenyum lagi dengan penuh kelegaan, dengan penuh kebahagiaan. Kita tangkupkan kedua tangan kita di depan dada, membentuk setangkai bunga, dan pelan-pelan kita buka mata kita. Bagi yang bersedia untuk open video, bisa open video. Ya, dengan senyum yang manis, senyum lebar, senyum penuh kasih sayang, kita sapa semua teman-teman kita. Selamat malam, Atma Namaste semuanya. Oke, selamat malam. Oke, teman-teman jangan keluar dulu ya. Kita mau ngomongin pemenang. Yang tadi ada 3 pertanyaan terbaik. Saya bacain aja nanti di admin sama Sofia The Wisdom dikabarin lagi ya. Jadi yang ada 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama itu pertanyaan bagaimana dengan sarang burung walet bagi vegan. Ya mungkin bisa tim tolong dibantu ya untuk di ini. Lalu juga ada juga yang pertanyaan minuman fermentasi seperti kombucha, classic engine wine, nanas. Ini juga pengetahuan buat saya juga sharingnya bagus sekali pertanyaannya. Dan yang terakhir ini dari sharingan dari Ibu siapa? Idon, maaf ya namanya.
Dioni ya, Indo. IND Dioni, 08 ya, Dioni betul. ya. Yang tadi langsung buka dengan suaranya, mic-nya ya, langsung berbagi dengan kita. Ya. Itu jadi itu 3 yang akan mendapatkan hadiah dari produk Nana Brata nanti akan disampaikan oleh admin kita ya. Terima kasih untuk Bu Shirley juga dan juga teman-teman Ya, semua. terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Atma namaste. Ya, kepada admin mungkin bisa menutup